Sekarang nih GB itu sendiri bang, kita udah kayak job manggung ya. Kalau dulu oke lah kita dibayar A, B, C gitu, nggak apa-apa gitu. Sekarang kayaknya udah, men kita udah lama nih, bukan value lamanya, tapi value-nya kita udah punya album. Kita udah cukup, menurut Billy ya, si Ghostbusters sendiri udah cukup melalang buana lah di Sumatera Barat gitu loh. Bahkan kita udah main Pekanbaru, Jambi gitu-gitu. Nah, ya masa sih mau ngundang tapi kurang enak waktunya gitu, ya kan? Nah, di situ sih bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, saya Boy Chandra akan ngobrol sama salah satu teman saya. Beliau ini sebenarnya podcaster ya. Salah satu podcaster yang konsisten di Padang. Tapi hari ini tuh saya nggak mau ngobrol soal podcast, tapi lebih ke profesi beliau yang lain, manajer band keras. Keras ya? Keras ya. Si keras batu ya, Bang. Ya, keras batu. Billy Nur. Billy Nur ya? Billy Nore. Billy Nore. Okay. Billy Nore, bener. Iya. Sehat, Bil? Alhamdulillah, sehat ya. Sekarang juga selain kerja seni, Asik. bekerja juga di salah satu ekspedisi. Iya, benar-benar di Betul ekspedisi. ya? Di ekspedisi. Benar-benar. Menjadi Sibuk banget ya? sedikit emang ya, sedikit sibuk. Ya, seperti yang Bang Boy mention tadi, podcast yang konsisten itu dulu. Ya. Iya. Sekarang masih? Sekarang podcastnya masih. Tapi rada ini mandek gitu bang. Karena sibuk. Karena sibuk terus udah apalagi sih gitu. Maksudnya kita mau nyari idenya ada nih. Kayaknya tema yang itu udah habis. Udah ya. ini udah ada. Terus kadang-kadang kan kita muncul ide ya bang ya. Iya. Abang sebagai penulis gitu kadang muncul ide di mana gitu terus catat. Tapi eksekusinya. Iya. Eksekusinya. Sibuk tadi. Iya itu dia. Udah capek Selain pulang. itu juga siaran ya waktu itu ya? Dulu. Di Susi FM ya? Kalau di Susi FM bukan siaran bang. Oh, bukan siaran? Bukan. Kalau siaran itu di Pesona FM. Oh, Pesona FM. Ya, di dekat kampus gitulah dulu. Terus moving ke Susi FM bukan penyiar, tapi sebagai kalau di radio tuh bilangnya penata rekam. Penata rekam tuh kayak soundman gitu apa sih namanya? Bukan soundman sih bang. MD? Bukan MD itu music director. Music director ya? Kalau penata rekam tuh kalau misalnya abang mau iklan di radio, nah itu yang produksinya, yang produksi rekaman, ya yang editingnya, gitu-gitu. Oke. Gitu sih bang. Tapi sekarang kita akan ngobrol soal memanajeriali. Aduh, apa sih? Memanajeri. Memanajeri. Ya, memanajeri. Band keras ya. Ya karena kalau saya sebut band metal nanti, saya nggak metal gitu, saya hardcore. Ya udah band keras aja. Iya. Kalau band keras kan, ya semua genre keras lah. Ya, semua keras, underground gitu-gitu ya. Iya, band hardcore sih bang lebih tepatnya. Hardcore. Mungkin kalau kayaknya sekarang orang udah nggak peduli dengan genre ya. Sebenarnya nggak sih. Iya, nggak peduli gitu. Kalau dulu mungkin ada prestisnya kita. Saya anak punk nih, saya metal nih gitu. Saya indies nih gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak sih. Sekarang tuh genre cuma ada dua. Apa itu? Enak sama nggak enak gitu. Nah, iya, mau itu senja-senjaan, mau itu solois, siapapun you name it lah gitu ya kan. Tapi kalau easy listening ya udah. Iya, betul. Sikat aja, dengerin aja gitu. Dan musik kadang itu persoalan momen ya. Benar. Kalau kita lagi patah hati, parah banget ditinggal nikah misalnya. Iya. Kita butuh lagu yang sesuai dengan suasana hati. Benar, gitu ya. tapi itu juga ada dua bang sebenarnya. Setelah menjalani ini ya, maksudnya kayak kalau itu biasanya orang dengerin lagu galau ya. Lagu galau itu kayak yang mendayu-dayu, yang sendu gitu. Tapi ternyata sebenarnya emo itu juga sedih kan gitu. Liriknya tapi lirikal sebenarnya gitu. Lirikalnya mendayu gitu. Mungkin musiknya yang kenceng, yang apa gitu ya kan. Tapi lagu-lagu luar sebenarnya banyak juga kayak gitu. Sedih. Iya. Banyak yang sedih. Dan lagu-lagu keras kayaknya juga banyak lirik yang kayak gitu. Benar. Iya, kan? Ditinggal orang tua, ditinggal pacar, orang tuanya broken apa tuh yang bendera kuning? Bendera kuning. Iya kan? Betrayer. Itu kan tentang temannya meninggal gitu. Bener. Iya benar. Kurang sedih apa coba iya, kan? Iya.
Kemarin pagi dia masih bicara gitu kan. Temannya tentang meninggal kan. Iya, benar. Bill. Ya. Bill ini manajernya Ghostbuster, benar. Selain Ghostbuster ada lagi? Enggak, cuma Ghostbuster aja. Itu udah berapa lama, Bill? Berapa ya? 4 tahunan mungkin ada, Bang. 4 tahunan ya? Iya. Mulai dekatnya, terus mulai dia angkat tuh mungkin sekitar 3-4 tahunan ya. 3-4 tahunan ya? Ke belakang. Jadi teman-teman, Ghostbuster ini salah satu band hardcore yang sudah cukup lama di Padang dan masih eksis lah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Masih ada. Gitu. Kita lagi band yang cukup lama tapi baru punya 1 album ya. Iya. Itu emang ngehe sih gitu. Tapi kita bahas lagi. Tapi sama bandnya. Iya, itu sama bandnya. Tapi kalau dari pandangan Billy sih, Bang, itu kayak memang 1 album meledak. Ya. Tur sana sini gitu ya kan. Ya udah, terus kesibukan yang lain keteteran sekarang, tapi kita lagi pick up the pieces, kita lagi ngumpulin semuanya, kita udah kelar rekaman, tinggal beberapa sih. Berarti ini untuk album baru? Album kedua yang baru. Mini album apa album? Full album. Kita udah ngeluarin single juga. Keren. Karena kan di Padang ini Bill kebanyakan band, mini album. Oh iya, itu EP gitu-gitu ya. Nggak salah sih. Nggak salah. Cuman kurang. Kalau ibaratnya kita kurang beli minum itu kayak sloki aja. Anjir, sloki. Iya. Nggak puas. Nggak greget gitu ya. Gitu. Iya, mungkin. Apalagi itu misalnya band yang kita tunggu nih, ya masa cuman sajian hidangan pembuka. Iya, 3 lagu doang gitu ya. 3 lagu doang, 4 lagu doang. Gitu. Tapi kembali lagi sih, itu selera, Bang. Tapi kalau pendengar kan bukan soal, ya kita kan butuh banyak ya. Kalau saya banyak lagu ya. Iya, oh gitu. Ya kalau 3 lagu tuh, udah aja gitu. Kayak baru play langsung, apaan ini gitu. Kayak kita baru masuk padang panjang, jalan bentar udah waalaikumsalam ya kan. Baru kerasa enaknya, udah aja gitu kan. Iya benar. Gitu. Ayo dong band bikin album. Yang full. Ada gitu. side B-nya juga. Apalagi kalau band-band metal ya, kita kan butuh 1 jam gitu. Iya, untuk dengerin sambil kerja gitu kan. Tapi emang udah dengerin lagu metal? Dengerin. Apa tuh contohnya? Apa aja? Iya, yang recently denger lah atau apa? Yang paling ini sebenarnya Toxicity gitu. Terus kalau yang dulu-dulu sih nggak metal-metalan juga sih, kayak kalau yang paling suka itu Coil. Coil. Iya. Itu lagu favorit saya tuh. Hot Calls ya. Kalau musik sih dengerin semuanya. Apa aja sih sebenarnya selain dangdut. Dangdut bukan karena nggak bagus, tapi emang karena nggak nyaman aja. Nggak nyaman aja ya, Bang. Oke. Gitu. Sip. Selebihnya sih dengerin. Ya keren. Kangen band juga. Oh dengerin pasti. Itu pasti dengerin. Dengerin ya. Iya, nggak ada yang kena metal nggak dengerin itu kayaknya. Betul. Kalau sekarang tuh kita kayaknya nggak ada lagi kayak musik shaming itu nggak ada lagi. Ya. Musik shaming itu istilahnya. Itu bahasa anak TikTok sekarang. Iya. Anjir, I can keep up gitu. Nggak ada lah Kak. Soal selera musik, lu dengerin lagu keras berarti lu lebih keren dari siapa gitu? Enggak sih. Iya benar. Enggak lagi. Lu tinggal di tahun 2000-an sih kayaknya kalau. Iya, ketinggalan. Benar ketinggalan. Iya kan. Pride yang gitu tuh udah di belakang sih. Tapi kalau misalnya kita bangga dengerin lagu band kesukaan kita sih nggak masalah. Nggak masalah. Tanpa ngehina selera musik orang. Iya benar. Bill, di Padang ini kan kita kota yang baru berkembang ya Bill ya. Maksudnya secara industri musik, panggung dan selebrasi yang lainnya itu kan masih terbatas ya. Iya kan? Benar. Terus apalagi kalau Billy ini kan musiknya itu musik keras. Ya. Manajerin musik keras. Iya. Itu ngapain aja sih Bill? Ya selayaknya manajer aja sih Bang. Maksudnya kayak misalnya kita manajer ya yang ngurusin schedule. Misalnya ada orang calling, Bang bisa nggak tanggal segini GB main di sini? Ya nanti dilempar ke abang-abang itu, dia bukan teman-teman lagi, itu udah abang-abang Billy gitu. Om, iya. Udah abang-abangan semua Bang gitu, udah tua lah pokoknya gitu. Abang-abang semua lempar ke sana, yang satu bisa kadang, yang satu nggak bisa kadang gitu. Kadang di tanggal yang ini gitaris satu bisa gitu, satu nggak bisa. Atau drummer nggak bisa gitu-gitu. Sulitnya di situ sih, challenging-nya di situ Bang. Tapi nanti kita siasati dengan, wah kalau misalnya yang ngundang tuh eventnya kayak gini, yang nggak terlalu gede gitu, ya kita bisa dengan 1 gitar aja mungkin gitu. Atau pakai additional nggak? Pernah pakai studio additional, tapi
kayaknya kalau Ghostbusters sih banyak edisionalnya. Iya. Banyak edisional kayak misalnya ada gitaris satu nggak bisa, gitaris dua nggak bisa. Kita ada temen yang lain gitu, ada abang-abang yang lain. Sebenarnya kalau band itu asal vokalisnya bisa, sikat. Harusnya sikat. Iya, benar. Iya, kan? Iya. Tapi pernah si GB main sekali tanpa vokalis. Maksudnya vokalisnya bukan Bang Aang gitu. Diganti ada. Vokalisnya malah yang original. Iya, karena waktu itu kita manggung di Pekanbaru. Bang itu ada satu dan lainnya vokalisnya nggak bisa. Ya udah kita tarik teman yang lain gitu. Oke. Tapi ya feel-nya berbeda. Beda, karena kan bagus, tapi feel-nya aja beda gitu. Karena karakternya itu, kalau band itu kan karakter itu di vokalis biasanya. Benar. Kalau misalnya vokalisnya udah beda ya. Beda lagi nuansanya. Cuma Dewa yang bisa ya. Sama Dani lah ya. Iya, sama Dani yang bisa. Vokalis band apa aja dia. Iya. Ya maksudnya dari Ari Lasso ke Once gitu, bagus-bagus aja gitu. Ya. Tapi Elo kayaknya kurang ya. Bagus kok. Oh bagus ya? Oh gitu. Dulu kalau iOS dia dengar gitu, maksudnya suka. Tapi belum denger yang dengerin yang Juliet tapi ya apaan sih ini gitu. Ini kenapa Queen gini gitu. Tapi emang sama Dani gitu ya. Gitu. Tapi sama Dani emang kadang-kadang kayak gitu Pak. Iya. Kok kita jadi ngomongin sama Dani? Oh iya, bener. Sama Dani anak metal kali ini. Tapi kalau di Padang itu kan, pertama soal personil tadi. Iya. Billy kan punya jarak yang jauh secara umur lah. Umur, benar. Dan itu kan anak-anak band keras lah, anak metal. Iya. Serem gitu ya. Pasti. Segan lah kita gitu ya. Gimana? Serem, segan. Awal-awalnya itu, Bang. Sementara kan sebagai manajer, tugas kita kan emang ngelola, ngatur mereka. Iya. Ada 5 atau 6 kepala ya kan. Semuanya sangar. Iya. Jadi sebenarnya gini sih Bang, mereka juga kayaknya udah paham dengan hal manajer itu. Iya. Bukan cuma sekedar, saya manajerin kalian bisa saya atur bla, tapi kalian juga bisa ngatur saya, enggak gitu. Kita punya patternnya gitu. Maksudnya kayak abang-abang di situ tuh kayak kalau misalnya ini make sense, ya udah kita lakuin nih. Selalu kayak kalau misalnya kita nemuin satu case, kita selalu berembuk gitu. Bagusnya nih gimana? Kita selalu di grup tuh kayak kita ada yang gini, yada gitu. Ya itu emang keputusan tetap bersama, tapi lebih ke menengahi Bang. Misalnya kayak oh iya ternyata Bang Ang belum bisa nih untuk tag vokal gitu. Karena satu dan lain hal ada A, B, C gitu. Nanti di-share aja di grup, Bang nanti gini ya, Bang Ang belum bisa gini, nanti kita cari lagi ini gini gitu. Oke. Nah gitu, terus kalau misalnya untuk manggung, kayak kita ada manggung nih di tanggal segini, semua udah fix ya, nanti kebutuhan lu ini gitu. Ternyata ada satu case nih, satu orang nggak bisa gitu. Nah itu kita rembukin gimana gitu. Biasanya yang paling sering jadi persoalan, jadi masalah di band keras itu apa sih, Bel? Waduh. Apa ya Bang ya? Mungkin kalau dulu sih idealisme ya. Idealisme ya? Iya. Kayak keras kepala lah ya? Iya, apaan sih korporat gitu ya kan? Tapi kayaknya sekarang teman-teman abang-abang itu udah sih kapitalis gitu ya? Iya. Ya namanya juga band underground mungkin ya? Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi mungkin salah satunya itu. Tapi kalau milih temui di Ghostbusters sih, apa ya? Nggak ada sih Bang, nggak ada yang satu yang signifikan yang ini menjadi duri banget nih, nggak ada. Tapi mungkin soal pilah-pilah kerjaan kali ya, kalau misalnya perusahaan yang kayak gini, ini mungkin nggak bisa nih kita gitu. Kan ada tuh band-band keras yang tolak sawit misalnya, atau gitu. tolak ini, sementara yang bikin acara itu perusahaan yang sejalan dengan itu misalnya. Mungkin itu kali ya. Tapi juga nggak ada. Sekarang juga nggak ada yang gitu. So far kan, ya band keras siapa lagi selain rokok di belakangnya gitu. Iya. Untuk konser-konser yang kayak gitu ya Bang, mana mau ini apa namanya kafe-kafe, coffee shop ngundang band metal, band hardcore. Ada sih. Ada. Menyala. Terakhir kita main di situ. Iya. Terakhir GB main di situ gitu. Wah itu, keren lah pokoknya gitu. Iya. Maksudnya orang lagi udah belum bisa rame-rame kan 2 tahun. Datang di Menyala, GB main, udah. Itu crowd-nya ada yang
tua banget, ada yang muda banget, nggak tahu siapa, nggak pernah lihat mukanya gitu. Mereka hadir di situ, kita nyampur, semuanya nyanyi gitu. Soal sebenarnya kemarin tuh saya juga udah bahas nih masalah coffee shop ya sama musik. Oh, coffee shop. Tapi itu lebih ke musisi coveran yang main-main di coffee shop sih. Iya. Kalau di Padang sendiri sebenarnya ada ini nggak sih? Ada sebuah gerakan atau usaha di kedai-kedai kayak Kabis Menyala misalnya, atau yang keras-keras gitulah. Iya. Bentuk dukungan selain ngasih panggung itu ke band-band keras di Padang. Gini sih Bang, sejauh ini coffee shop yang ya kita bisa mention Menyala itu ya, maksudnya emang terakhir kita juga main di sana, ada beberapa memang teman-teman main di sana kayak Akbar Bang Reis gitu, Akbar Reis gitu, mereka juga main kan sama kita kemarin di situ gitu, dan sebelumnya juga pernah juga. Kayaknya sejauh ini memang Menyala aja nih, yang karakternya yang kuat kayak gitu ya. Ketika coffee shop ini menjamur ya Bang ya, emang Menyala aja nih gitu. Dan teman-teman Menyala itu supporting banget. Kenapa? Ketika acara itu mereka bikin kampanyenya terus-terusan Bang gitu loh. Kayak emang udah exposure-nya lebih lah ya. Iya, exposure-nya lebih. Jadi yang datang di hari itu tuh bukan cuma orang yang di Menyala, maksudnya pengen nyobain kopi atau makanan minuman di Menyala, tapi emang juga memang pengen nonton gitu loh. Dan kita jual berapa tiket itu ada beli tiket loh Bang gitu, ada 100 pieces kalau nggak salah. Keren ya. Dan itu sold out gitu. Dan itu sponsor tunggal ya mereka atau emang ada brand rokok lagi belakang? Nggak ada. Itu ya? Menyala doang. Itu pure Menyala sama Gigs Padang. Kita bikin, maksudnya kita bikin ngobrol bla oke gitu. Tapi sekarang ini Bill untuk di skena musik keras sendiri di Padang itu gimana sih Bill? Antara satu band dengan band yang lain? Mungkin dari satu manajer dengan manajer yang lain lah gitu. Oh, aduh, susah nih jawabnya Bang. Saya sebenarnya bukan sekarang udah mulai jarang jarang nongkrong. Karena pandemi ini lagi, karena pandemi itu kita udah WFH, udah harus di rumah, bla 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 gitu ya kan, jarang nongkrong. Tapi terakhir sih untuk kesininya sih teman-teman kita udah saling rangkul sih. Iya. Saya kayak mungkin dulu masih mengkotak-kotakan kayak kita bicara di depan tadi. Apa sih ini anak metal, apa sih ini anak punk, apa sih ini lu anak pop nggak bisa kesini nih. Bahkan sesama metal pun apa sih? Iya, apa sih lu emo gitu. Iya, apa sih lu screamo gitu apa misalnya. sih punk nggak ada skillnya gitu. Iya. 3 kunci doang lu apaan gitu ya. Iya kan? Iya, tapi padahal kan emang itu roots aja itu terserah. Itu soal kesenangan sebenarnya. Benar. Tapi kalau pertanyaan Bang tadi itu kayaknya nggak skena sekarang gimana? Menurut Billy udah semakin maju ya, mengikuti perkembangan teknologi juga gitu. Jadi udah saling support ya sekarang? Saling support. Satu band sama satu band. Satu band sama satu band yang lain, dan teman-teman yang punya media yang lainnya kayak Gigs Padang, kayak yang lain lah gitu. Karena udah nggak zamannya lagi naikin nama sendiri ya. Bener. Karena orang di luar udah lama kolaborasi, kita baru. Iya. Ribet ya kan. Nah, iya, masih egoismenya waktu itu masih tapi kalau sekarang sih udah kita strike, kita misalnya race manggung nih. Ghostbuster juga ikutan atau apa gitu. Kayak kemarin ini yang Selain on Friday di Menyala itu kan ada Ghostbuster, Race sama Zil ya. Zil sama Ghostbuster kan memang udah abang-abangan gitu kan udah lama. Yang baru ada tuh Divine Cool ya. Divine Cool, iya. Keren juga itu. Nanti saya mau ngajak ngobrol sih. Iya, boleh. Ya. Si ini vokalisnya tuh Capster. Oh iya. Iya. Tatoan juga. Iya. Nah, iya, itu bisa didengar kali. Iya. Jadi, ya sebenarnya kan Bio di YouTube lah sederhananya ya. Ketika ada satu band, katakanlah Ghostbuster atau Race gitu, atau Divine Cool. Satu band muncul dengan klip yang bagusnya, orang tertarik, nanti rekomendasinya pasti band searea. Iya. Kalau kita sama-sama saling dukung, sama-sama berkarya, akhirnya kan kita bisa tumbuh sama-sama. Benar. Soal job panggung segala macam itu rezeki sih. Iya, itu rezeki. Nah, sekarang nih GB itu sendiri Bang, kita udah kayak job manggung ya. Kalau dulu oke lah kita dibayar A, B, C gitu, nggak apa-apa gitu. Sekarang kayaknya udah
men kita udah lama nih, Ya. bukan value lamanya, tapi value-nya kita udah punya album, kita udah cukup menurut Billy ya, si Ghostbusters sendiri udah cukup melalang buana lah di Sumatera Barat gitu loh. Bahkan kita udah main Pekanbaru, Jambi gitu-gitu. Nah, ya masa sih mau ngundang tapi kurang enak waktunya gitu ya kan. Nah, di situ sih Bang, maksudnya kayak teman-teman yang bikin event gitu misalnya. Ngabarin Billy kan untuk ini ngundang Ghostbuster gitu. Ini IO atau komunitas atau apa sih maksudnya? Biasanya yang kayak gitu. Semuanya sih Bang. Rata-rata semuanya gitu. Tapi kayak teman-teman juga banyak IO juga ada gitu. Ya mungkin kalau IO untuk acara-acara di hotel nggak mungkin ya gitu. Ya pasti di lapang gede, ya tahu lah, orang di Padang juga pasti tahu lah konsernya di mana aja gitu ya. Nah itu, ya teman-teman itu paling kayak nanya GB rate-nya berapa sih sekarang gitu, obligasi sekian. Wah nggak bisa sekian ya gitu. Kadang kan kita ngasih sekian dengan rate yang udah ada, tapi itu exclude ini ya gitu. Kayaknya mereka keberatan gitu. Maksudnya kayak dengan harga segitu kita butuh apresiasi sih nih sekarang gitu. Maksudnya Bang, bukan hanya bandnya aja yang bekerja sama, band atau yang punya studio kayak Bang Cime itu cukup kooperatif ya pasti. Dia membantu orang banyak di skena musik ini gitu. Terus, nah datang nih IO atau tim-tim Cigarettes di belakang itu kan. Tapi kenapa mematahkan ini gitu, menurut Billy? Kayak ya elah cuma segini gitu. Terus ini exclude anggaplah exclude makan, exclude rokok, exclude transport gitu. Cuma fee doang nih gitu. Ujung-ujungnya buat itu doang. Iya, ujung-ujungnya buat itu doang gitu. Nah fee juga nggak seberapa, kita nggak minta 10 juta juga gitu. Tapi mereka nggak bisa Bang, nggak bisa segini. Kira-kira itu kenapa Bill? Itu kurang apresiasi tadi Bang. Kurang apresiasi tadi, Bro Billy ya. Itu kurang apresiasi karena oke lah mereka suka musik. Suka musik belum tentu tahu bagaimana cara prosesnya Bang. Iya dong, maksudnya kayak ya ketika kita bikin album nih kita harus workshop dulu dulu. Kita harus invest dulu lah. Iya gitu. Bener, invest ya selain duit ya. Iya pastilah. Pikiran kan, semuanya gitu. Yang gitu Bang, maksudnya penikmat belum tentu dia tahu kan. Nah mungkin teman-teman ini tidak tahu gitu. Ya Billy juga nggak tahu ya. Atau bisa jadi karena ini Bill. Kalau menurut saya ya bisa jadi tuh karena emang karya mungkin. Jadi karena lagu kita tuh belum banyak, belum 1, 2, 3 album. Bisa jadi ya. Mungkin secara durasi oke lah, senior gitu. Tapi kan ke produk itu tetap jadi salah satu pertambahan value. Ya benar. Yang kedua, masa di sosial media. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Oh benar. Sekarang ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau dulu sih kita nggak peduli dia mau punya medsos atau enggak, kita nggak peduli. Yang penting dia punya lagu, mainnya rapi, oke. Kalau sekarang sih kayaknya sosial media ya. Sosial media gitu. Iya Bang, itu salah satunya juga sih. Tapi ya ini sedikit sombong sih Bang, tapi this is the fact gitu. Kalau GB main sih so far ya selama Billy 4 tahun ini nggak ada yang sepi-sepi tuh gitu. Semua orang mau sing kok gitu. Semua orang nyanyi kok lagu GB. Maupun GB nggak bawain lagu dia, misalnya kita cover 1-2 lagu gitu, atau kita bawain lagu baru. Waktu itu terakhir kita manggung gede itu 2019 Bang. Kita bawain lagu baru nih, ada 1 apa 2 gitu. 1 deh kalau nggak salah. Judulnya Hantam Tirani. Itu udah ada di YouTube ya. Ada di YouTube, ada di platform streaming musik gitu. Itu kita bawain, itu perdana kalau nggak salah bawain. Enggak perdana deh, udah berapa kali lah. Tapi di tempat yang crowd gede itu baru. Nah, dan itu crowdnya rata-rata baru tuh Bang, maksudnya bukan orang-orang yang selama ini kita lihat gitu. Ada anak kampus yang baru, bla 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 gitu. Itu asik, maksudnya mereka masih dengerin. Mungkin mereka nggak follow aja di Instagram gitu. Jadi follow dong. Iya. Follow dong. Benar. Karena sebagai orang yang bergerak di industri digital sekarang, itu
YouTube, men. Iya bener, masa kita beli followers? Udah dengerinnya lagunya di YouTube, Iya, nggak bener. beli merchandise, nggak follow juga. Dengerin lagunya di Spotify tapi APK mod gitu Iya. ya kan? Kurang apa lagi kontribusi ya Anda? gitu. Iya bener. Udah gitu bilang, oh saya paling paling hardcore penggemar ini. Wah, tokai. Palsu Anda ini. Iya sih. Iya. Iya gitu. Ya mungkin itu sih Bang, mungkin memang sosial media sih. Memang berasa sih sosial media itu. Tapi susah nggak sih? Karena ini band metal ya, generasi senior gitu ya, Ya, di ya. zaman yang berbeda. Iya. Mereka mau nggak sih menyesuaikan diri dengan era digital yang sekarang? Nah itu, Kalau makanya GB sendiri mau nggak? makanya ada bininya. Ada bininya anak muda nih gitu. Maksudnya yang nggak muda-muda banget juga sih Iya. ya. Masih termasuk milenial gitu. Kalau mereka tuh udah, wow, kita nggak bisa keep up nih dengan sosial media gitu. Mereka punya Instagram, punya Twitter gitu. Tapi nggak bisa Susah menyesuaikan lah. menyesuaikan, ya. Adjusting itu susah karena algoritma Instagram sekarang kan lagi, oh gini kan. Nah, dia juga nggak apa ya? Ya kita ngasih nih konten, kita ngasih, ya seenggaknya adalah yang kita kasih gitu. Iya. Kita mau kasih promo lagu, promo apa, atau kita cuma share lagu gitu-gitu. Tapi kan emang manajer salah satu kerjanya kan emang itu bukan sih? Iya, ngurusin itu. Ngurusin branding, ngurusin market, Ya, ngurusin semuanya. Sampai di panggung juga kadang ngurusin, Bang. Iya. Apalagi kalau misalnya band yang ya kita masih band apa ya? Nggak gede-gede banget lah. Gede banget. Iya. Jadi manajernya baru satu. Kalau yang lain kan ada manajer lain. Iya, kan? ada Di roadman. satu bidang ada manajernya. Iya, benar. Berarti kan emang harus ngurusin semua kan? Iya, ngurusin semua Bang. Tapi untungnya gini, karena ini teman-teman lumayan banyak ya abang-abang itu, jadi kadang yang nolongin apain gitarnya ada, yang nolongin apain drumnya ada. Terus kalau minta foto kita minta tolong sama teman-teman gitu. Terakhir yang ini di 2019 itu sama ini saudara kedua. Oh, si Tepan. Oh, Tepan jago banget ya. Tepan jago banget. Dan Bill, sambil minum ya, Bill. oh iya siap. Aus nih saya. Iya, dan video liriknya juga Tepan, Oh, itu teman-teman Tepan yang yang bikin ya? Oman Kreatif yang bikin. Oh, kita juga kemarin tuh dibikinin Tepan juga. Iya. Geras Sukma. Oh iya, Gara Sukma ya. Iya benar. Nah itu, jadi emang kolaborasi nih Bang. Maksudnya emang sekarang tuh kita ngonsepin untuk berkolaborasi. Harusnya emang gitu ya. Maksudnya emang gitu ya Bang. Di tahun waktu Ghostbuster 20 tahun, kita konser di 3M. Ya. Kita bikin video mapping gitu. Kita bikin video mapping semuanya sama Oman Kreatif, sama Tepan semuanya gitu. Kita nyiapin semuanya lah gitu. Dan menurut gue sih so far konser yang ditonton yang punya konsepnya, apalagi untuk yang keras-kerasan ya di Padang gitu, baru itu gitu loh. Yang kita punya konsep kayak gini gitu. Saya kayak memang berkolaborasi dengan teman-teman kreatif, kayak Oman Kreatif, kayak Tepan dan teman-temannya itu, kita berkolaborasi di situ gitu. Sekarang sih untuk GB sendiri, itu lagu mereka yang karya sendiri itu udah berapa, Bill? Yang udah produksi? Baik yang belum dipublish gitu. Kalau album pertama tuh ada 9 lah Bang. Tapi itu udah ada di semua, Bill? Ada. Itu udah ada di YouTube, udah ada di semua platform digital. Itu udah diurusin, kita udah masukin semua. Terus yang baru ini ada 9 juga. Oh, berarti 18 lagu, Bill? Ada 18 lagu. Udah itu udah keren banget sih. Maksudnya udah tinggal branding dikit. Iya, tinggal di package apa yang bisa aja. dijual gitu ya, kemasannya. Mungkin sekarang itu kan soal kemasan, semuanya soal kemasan. Semuanya ya, soal kemasan ya Bang. Iya. Ya itu sih kalau main di gigs nih. Misalnya kita ada dulu tuh pasti 10 lagu tuh lebih Bang. Ya. Masih stamina masih oke kan. Ya. Kita udah ngabisin list lagu kita. Ternyata kita mau ini dong kata teman-teman di situ kan. Tapi itu nggak ada di list, ya udah mainin aja gitu. Kalau sekarang tuh kita dari list lagu ini nih ada 10 nih misalnya gitu. Kadang ini nggak usah deh, ini gue capek nih main ini gitu. Sekarang tuh udah gitu. Ya, tapi kan memang harus dipilih juga. memang harus dipilih. Tapi kalau misalnya teman-teman banyak yang minta, kok nggak bawain lagu ini, main gitu. Gitu sih. So far sih gitu. Di Padang sendiri
apa sih selain IOYO tadi ya, acara-acara tadi, apa sih yang menurut Billy, kenapa musik kita tuh nggak didengar lebih banyak? Maksudnya nggak didengar lebih banyak oleh siapa? Oleh orang-orang umum. Umum di Padang atau? Di Indonesia lah. Indonesia. Atau di dunia lah gitu. Kecuali lagu Minang ya gitu. Nggak digital aja kali ya bang? Kalau sekarang? Iya. Tapi... Karena bila lihat dari status Spotify, itu banyak kok teman-teman dari Jakarta dengerin. Iya, tapi kan banyaknya itu, kalau menurut saya sih datanya sih kayak nggak, ya di YouTube lah misalnya udah 100.000 nggak gitu, angka-angka gitu. Number gitu ya? Ya, karena number is tapi itu kan jadi salah satu indikasi kalau musik kita emang didengar orang umum gitu ya. Tapi kalau untuk di komunitas tertentu misalnya itu oke lah, ada yang kuatnya gitu. Tapi ketika besar, katakanlah kita sebut nama band ini di luar gitu, orang nggak nanya lagi gitu. Oh iya langsung. Sama kayak kita. Ini bukan membandingkan dengan Seringai dan yang lainnya, tapi kita udah tahu aja, itu band metal gitu, itu band keras gitu. Seringai gitu sih maksudnya gitu. Kenapa? Mungkin karena kita, mungkin dulu karena kita di Side City ya bang. Dulu kita di Side City, internet agak susah, terus kita pengen nyalain internet, sekarang internet udah kemana-mana gitu, udah bisa di mana-mana. Promonya kali mungkin ya, promonya kali ya, karena gini loh bang. Billy memanajeri si Ghostbuster ini nggak fokus di itu aja gitu, karena kita punya kerjaan lain gitu. Maksudnya si Ghostbuster ini side hobi gitu, dan abang-abang itu juga udah memutuskan kayak ya udah ini kita hobi kita aja nih gitu. Tapi kita tetap bekerja dan mengerjakan albumnya, lagunya gitu. Ini sebenarnya obrolan ini bukan untuk Ghostbuster aja sih. Oh iya. Memang secara umum lah. Secara umum. Musik band kita ini bukan maksud kita mengecilkan musik kita ya. Tapi ini kayak semacam apa ya? Kritik untuk diri sendiri sebenarnya gitu. Kenapa sih kita di Padang di luar tuh kayaknya band-band indie juga tapi kok bisa gede lah gitu ya. Kayak Jasora Anti lah misalnya, atau kalau misalnya kita mau ke daerah-daerahan Isan Scooter lah misalnya di Malang gitu, atau Lempukau di Surabaya, itu kan nggak ada bedanya dengan kita di Pride kali ya bang. Gitu ya. Pride kali ya bang. Pride mungkin ya. Mungkin ya. Ini menurut Billy ya. Karena ketika kita orang di sini gitu, ini Billy yang rasain ya, no offense lah gitu. Ini Billy yang mandang dari POV-nya Billy bang. Pride mungkin, nggak ada kebanggaan terhadap band atau solois atau ya apapun itu, seniman kayak penyanyi kayak tari tradisional kayak gitu, nggak ada pride yang segitunya terhadap mereka gitu. Memiliki gitu. Karena nggak ngerasa memiliki, bener bang. Betul. Orang di luar sana menurut dia mereka memiliki banget gitu. Tapi saya dengar Res tiap hari. Ghostbuster ya akan saya dengar. Akan ya, nggak apa-apa. Karena saya baru dengar cuma nemu satu lagunya yang video klip. Oh, Hantam Tirani. Hantam Tirani itu ya? Iya emang kalau video baru ada itu. Video gitu. klip itu kan. Video lirik gitu. Selebihnya itu cuma audio. Divine Call saya juga dengar tuh. Yang Sirna kemarin kan. Iya benar. Intinya sih, dan kalau saya sih bangga lah gitu. Iya benar bang. Jadi kalau bis pribadi sih kayak ya ilah kalau misalnya teman-teman saya kayak Devon Cole nih, mereka ngelempar single mereka gitu, bikin postingan Instagram, ya udah repost story aja gitu. Karena ya, walaupun sebenarnya saya pribadi juga akan kritik beberapa hal, dan bagi saya itu normal aja normal sih. Aja, benar. Karena kita sayang dan biar kita nggak toksik aja gitu. Iya. Ya, harus imbang lah gitu. Iya, hal yang perlu dikritik ya kita kritik. Iya, benar. Perlu kita support ya kita support. Ya, nggak mungkin pro terus ya. Ya, misalnya kayak acara ini kan juga salah satu bentuk support untuk teman-teman. Gitu. Iya benar. Iya. Mungkin memang ini sih apa namanya pride yang kurang. Karena kalau di luar kayaknya pride-nya emang gitu. Kayak memiliki banget nih, gue percaya banget nih dengan SID misalnya gitu. Kayak Endang Sukamti lah, Aset Jogja gitu ya. Exactly. Mereka dengan gagahnya bilang Endang Sukamti itu Aset Jogja, kayak gudeg gitu. Itu band gua gitu band kota gua. Iya. Di salah satu bio sosial media tuh, Ghostbuster tuh bikinnya gini. Rendang dari
Padang, begitu juga Ghostbuster gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Itu bagus tuh, jadi bikin baju tuh. Wah, iya. Iya kan? Iya, bikin baju ya. Baju tuh. Nah itu, dia bikinnya gitu. Maksudnya kayak biar orang tahu, tapi caranya kita ubah nih, bukan wah kita base-nya di Padang gitu. Kalau itu kan kaku, cara lama gitu ya. Gitu, maksudnya kayak emang ya udah kita ngemasnya dengan sisi yang lain, tapi orang tahu oh kita si Ghostbuster dari Kota Rendang, dari Padang, dari Sumatera Barat gitu. Dan mungkin juga perlu ini kali ya Bill ya, perlu lebih banyak lagi gerakan gitu ya. Maksudnya selain karya juga kolaborasi gitu. Iya. Mungkin selama ini karena kita kerja sendiri-sendiri Bill. Bisa ya. jadi sih. Jadi kita nggak ngerasa satu. Iya. Tapi di album kedua ini Ghostbuster kita kolaborasi yang Hantam Tirani itu kolaborasi sama vokalisnya Reis. Oh, Maman Reis. Maman ya. Nanti kita juga ada dari teman-teman Keep the Faith, ada anaknya Bang Y Ardana, anak kecil gitu. Iya. Itu yang baru kemarin trap metal itu yang panjang itu juga bagus tuh. Oh, Misanthropy. Iya, Misanthropy. Mereka juga mau launching gitu katanya. Iya. Tapi memang akhirnya band-band bagus kalau nggak di manajerial dengan bagus ya nggak jadi juga. Iya benar-benar. Nggak jadi juga. Percuma aja bagus tapi juga bagus. Iya, makanya manajer itu sebenarnya salah satu kunci keberhasilan band. Oh iya, gua jadi beban ini bang. Karena kan karya-karya itu kan akan dikelola oleh manajer. Ya, ada banyak nih misalnya band-band viral di Indonesia gitu. Tapi one hit wonder ya. Karena nggak ada yang manajeri, ya akhirnya mereka nggak dapat apa-apa, cuma dapat viral doang. Gitu. Iya benar-benar. Gitu. Itu zaman dulu banyak lah gitu ya. Banyak lah. Bahkan kita nggak tahu namanya lagunya. Lagunya di mana gitu. Iya, zaman radio dulu gitu. Ya. Ini ya Bill. Oke deh Bill. Terima kasih udah datang di podcast kali ini. Oh iya, udah. Ntar kita ngobrol-ngobrolin lagi. Siap. Salam untuk Ghostbuster. Iya. Iya, ini untuk yang nonton juga follow Ghostbuster di Instagram. Dengerin lagunya tuh di platform digital gitu. Mau di iTunes. Sekarang orang banyak pakai iPhone ya bang ya. Mau di iTunes juga bisa, di Spotify juga bisa. Terus ini juga ada merchandise nggak sih? Kita belum ada. Bikin dong. Iya, rencananya mau bikin. Nanti bikin saya beli. Oke, siap. Sekalian. Iya. Oh, ini kura-kura. Ini kura-kura. Saya juga punya. Ini dipaksa disuruh beli gitu. Tapi sama si Om. Itu salah satu bentuk dukungan. Dukungan, benar. Ini teman-teman nih, udah sikat. Iya, saya juga beli kaosnya Res kemarin yang dulu kan. The Secret juga tuh. Kalau saya lihat ya pasti saya beli. Iya, siap. Kalau ada duit. Iya. Tapi diusahakan ada lah ya. Iya. Nanti insya Allah album kedua kita lempar merchandise juga. Kapan tuh? Tahun ini insya Allah. Tahun ini ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tahun lagi ya. Tuh, abang-abang tahun ini. Maaf ya bang ya. Tapi saya sayang sebenarnya. Itu salah satu bentuk kepedulian. Oh iya benar. Kita nge-push. Ya jangan dimasukin hati. Gitu. Iya. Masuk tengah kanan, keluar tengah kanan lagi. Yang penting kan kita sebut namanya sering-sering. Iya, Ghostbuster gitu. Oke, sip, Bill. Ya, sip. Thank you Bang Boy. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.